Saat ini progres pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama telah mencapai 40% lebih. Jadi secara keseluruhan kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Artinya masih sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konstruksi infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 ini, semua progres pengerjaannya itu sudah di atas rata-rata. Dari Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, Kementerian PUPR terus mendorong kepada para kontraktor untuk dapat terus berinovasi dalam pemanfaatan teknologi, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Nah, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ini merupakan kesempatan yang baik untuk menata kota sesuai dengan teori, aturan, dan sebagainya. Karena pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ini betul-betul dimulai dari awal. Jadi ini momentum untuk merencanakan dengan sebaik mungkin ya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjangnya. Seperti misalnya dalam hal penanganan banjir, di mana seperti kita ketahui setiap daerah pasti terkena dampak dari banjir ini. Nah, untuk di Ibu Kota Nusantara ini dipikirkan memang tuh bagaimana penanganannya ke depan dalam hal penanganan kondisi banjir tersebut. Itu contoh paling dasar ya, belum lagi kondisi-kondisi lainnya. Nah, selain dari sektor kondisi penanganan untuk jangka panjang, ada pula misalnya dalam hal inovasi teknologi lainnya, misalnya desain perencanaan konstruksi yang telah memanfaatkan building information modeling untuk mempercepat pembangunan konstruksi gedung dan bangunan. Jadi dengan adanya building information ini tentu lebih memudahkan pekerjanya ya, terutama dari segi desainernya, baik dari sistem, manajemen, metode ataupun runtutan pengerjaan suatu proyek itu dapat menstimulasikan seluruh informasi ke dalam model 3 dimensi. Nah, hal itu dilakukan dengan pemodelan dinamis atau real time 3 dimensi dengan memanfaatkan sistem berbasis data. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ya, tentu ada dampak positif yang ditimbulkan dengan kemajuan tersebut, baik itu dari sisi perencanaan, pengerjaan maupun pada tahap finishingnya nanti. Sejumlah inovasi lainnya juga telah dimulai disiapkan untuk mewujudkan IKN ini sebagai kota modern, seperti misalnya pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu berupa box beton untuk utilitas bawah tanah sekaligus drainase, sehingga tidak ada lagi utilitas kabel di luar yang membahayakan. Sebagai calon kota modern memang sudah sepantasnya ya menggunakan kabel bawah tanah. Soalnya kan itu sangat mengganggu wajah sebuah kota kalau ada kabel yang semraut di pinggir jalanan. Nah, untuk itu memang sudah selayaknya untuk dipikirkan bersama oleh para kontraktor bagaimana caranya untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang mungkin mengurangi estetika Ibu Kota Nusantara sebagai calon ibu kota modern.